surat, ya catatannya bagian surat yang 9 itu tidak boleh ditinggal. Kalaupun misalkan Bu lampirannya kan nggak ada, tapi bagian surat itu nggak boleh ditinggal lampirannya. Oke, kita dari awal dulu ya. Yang pertama itu kan kop surat tuh. Kop surat itu ditulisnya pasti di atas, dia bisa centering atau yang full block style bisa di samping lurus nggak apa-apa. Tapi kalau full block style mau centering juga boleh. Kita bikin langsung dengan suratnya ya. Kita bikin suratnya yang bentuk yang lazim di KK itu adalah semi block style. Oke, pertama penulisan kop surat. Kop surat itu adalah identitas perusahaan. Biasanya terdiri dari logo kan ya. Logonya kalau satu di sebelah sini ya, jangan di sebelah sini. Salah. Sebelah kiri dulu, kecuali logonya 2 baru 2. Kalau cuma satu di sini jangan di sini. Di sini jangan dikosongin. Oke. Nah, kemudian penulisan nama yang pertama itu adalah nama instansi PT-nya. Kalau misalkan dia perusahaan swasta yang huruf kapital itu cuma awal katanya. Kalian enak nih sudah ada suratnya sambil tinggal koreksi kan. Misalkan PT Indah Maju Sekali. Oke. PT Indah Maju Sekali itu yang dicetak yang huruf kapitalnya cuma awal kata ya. Jangan huruf kapital semua. Yang huruf kapital semua itu apabila ada 2 nama instansi. Contohnya, misalkan Kementerian Riset dan Teknologi. Sekarang tuh saya ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Oke, itu ada kan? Oke, yang kedua misalkan Kementerian. Nah, di bawahnya ada kan Politeknik? Ada. Nah, itu bawahnya. Yang kementerian ini dia huruf kapital semua. Yang Politekniknya itu cuma awal katanya aja menggunakan huruf kapital. Ini untuk membedakan antara instansi yang lebih tinggi sama yang di bawahnya. Jadi jangan dicetak kapital juga ya Politeknik. Oke? Paham yang ini? Paham. Iya, itu kalau ini yang untuk instansi pemerintah. Kalau misalnya perusahaan swasta ya gini aja, jangan kapital semua. Kemudian alamat lengkap. Alamat ini selengkap-lengkapnya kalau misalkan alamatnya dia lengkap. Mulai dari nomor fax kalau ada, nomor teleponnya, kemudian alamat emailnya dan sebagainya itu masuk di alamat sini. Penulisan jalan ditulisnya JALAN. Jangan disingkat JL. Khusus untuk alamat yang nama orang jangan disingkat. Salah satu contohnya misal Jalan Ahmad Yani. Kebiasaan kan Jalan A titik Yani. Nah itu ditulisnya Jalan Ahmad Yani. Misalkan Jalan Ahmad Yani kilometer. Kalau kilometer boleh disingkat kilometer misalkan 3,5. Telepon misalkan 0511 3255 konteks Kota Banjarmasin. Ini kalau tidak terlalu panjang. Nah, ini yang kop surat. Oke, cek kop surat kalian masing-masing. Ini bisa sambil dikoreksikan ya. Oke, next yang berikutnya. Yang berikutnya adalah bagian surat kedua adalah tanggal. Tanggal dulu. Nih, tanggal kita ambil yang semi, kata saya semi ya. Oke, tanggal di sini kan hari tanggal 25 Maret. Jangan ditulis 25 straight Maret 2025 atau 25 garis miring 03 2020 ya. Memang harus ditulis dengan 25 Maret atau ada yang 0102 itu enggak ada tanggal 0102. Kalau ada nama kota nama provinsi atau kota? Bagian surat itu enggak ada kan tempat dan tanggal itu enggak ada. Bagian surat itu yang pertama kepala surat, tanggal surat. Enggak ada di sini tempat karena sini posisinya sudah ada nih. Di kepala surat itu udah tahu posisinya kita di Banjarmasin. Jadi tidak ada lagi di tanggal ini ditulis Banjarmasin itu enggak ada. Oke? Cek punya kalian. Banyak kan yang salah. Itu tugas kalian koreksinya. Oke, setelah tanggal nomor. Nomor itu jangan ke bawah sini ya. Karena bukan tanggal duluan baru nomor. Iya, tapi kalau bentuknya semi atau blok ini sejajar. Tanggal sejajar dengan nomor. Nomornya di sini. Oke. Penulisan nomor itu yang pertama dia adalah nomor urut.
ribuan. Kan nomor surat ini diganti setiap 1 tahun sekali kan. Nah bisa jadi dalam 1 tahun itu ada ribuan, berarti kosong-kosong dulu boleh. Setelah nomor urut ini orang masih nggak sini ya. Apa ya? Dia kosong. Oke. Setelah itu kode. Ini kode, ini nomor urut kan ya. Ini nomor urut. Ini kode nih. Kode ini terserah, misalkan kita mau IMS garis miring misalkan CK garis misalkan KU. Ini terserah, ini bebas nih. Tergantung nilainya kalian banyak kan. Ada yang angka, ada yang kode sebagainya. Kemudian setelah kode itu adalah bulan. Jangan lupa, ini yang kadang-kadang surat di perusahaan itu yang enggak ada. Bulan Maret berarti angka Romawi di 3. Baru tahun 2025. Nah, cek nomor suratnya. Kemudian setelah nomor surat itu ada lampiran. Oke, Bu lampirannya nggak ada, ngapain ditulis? Nggak bisa, ini lampiran bagian surat. Kalaupun tidak ada lampiran cukup diberi tanda strip. Tapi bagian surat lampiran harus tetap ada. Ada yang lampiran di bawah, ada yang perihalnya di bawah, harus dipindah ke atas sesuaikan dengan ini. Oke, setelah lampiran itu ada perihal. Perihal itu apa? Perihal itu adalah judul surat. Perihal itu kan judul surat ya. Jadi perihal itu harus ditulis selengkap-lengkapnya. Salah satu contoh misalkan surat undangan, jangan ditulis misalkan surat undangan aja. Misalkan gini. Surat undangan. Ini masih menimbulkan tanda tanya, surat undangan apa? Tidak jelas, berarti harus diperjelas. Jadi harus diperjelas. Jadi misalkan surat undangan evaluasi kerja. Evaluasi kerja. Oke, kalau kepanjangan boleh di bawah evaluasi kerja tahun 2024. Dan yang menggunakan huruf kapital itu cuma awal katanya saja nih. Ya. Jangan di bold, jangan dicetak miring, jangan di garis bawah. Cukup seperti itu. Oke, paham? Nah, kemudian alamat yang dituju. Alamat yang dituju kepada boleh menggunakan kata kepada saja. Misalkan nih, kepada PT Saringan. Boleh seperti ini. Gak usah pakai YTH. Oke, misalkan kepada PT Saringan Jalan bla 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 bla. Boleh seperti ini. Kalau misalkan tidak ada namanya. Tapi tidak hormat kalau misalkan kita begini, kepada misalkan Bapak Irwan. Ini tidak hormat. Harusnya kita kalau ada nama bapaknya ini menggunakan kata YTH. Oke, itu perbedaannya ya. Jadi tidak salah nggak pada. Kemudian yang terhormat Bapak Irwansyah. Nah, posisinya itu kalau kita tahu Pak Irwansyah ini kedudukannya di Banjarmasin, di sini langsung aja tulisannya Banjarmasin. Jangan di tempat. Di tempat itu kalau posisinya kita tidak tahu keberadaannya di mana. Contohnya tadi ada salah satu surat di sebelah itu dia mengirim surat undangan tapi Kalimantan Selatan gitu. Kan nggak tahu tuh, bisa jadi ada yang dikirim ke Hari, ada yang jadi itu di tempat. Oke, ini ya. Nih, jadi boleh menggunakan kata kepada sama YTH, tapi kepada sama YTH itu jangan digabung. Bukan seperti ini ya, kepada yang terhormat, ini salah. Jangan digabung. Kepada sama YTH, YTH-nya harus di bawah. Kalau misalkan gini aja juga boleh. Langsung yang terhormat Bapak Irwansyah. Nggak usah pakai kepada juga boleh. Kalau mau lengkap baru ditambahin kepada, ini lebih baik. Paham?
dengan akan diselenggarakannya bla bla bla, itu masih pembuka tuh. Apa kita kasih, saya kasih contoh ya. Ini. Kita bentuknya semi ya. Masukkan berarti 5 ketukan ya. Sehubungan dengan, misalkan sehubungan dengan berakhirnya masa kerja tahun 2024, maka kami akan mengadakan kegiatan rapat. Oke, atau akan mengadakan rapat kayak gitu ya. Akan mengadakan rapat. Ini masih paragraf pembuka, belum isi. Nah, paragraf isinya berarti di bawah sini. Rapat akan diselenggarakan pada, nah baru hari, tanggal, waktunya, tempatnya, agendanya. Ini adalah isi. Jadi ini paragraf pembuka sehubungan dengan bla bla bla. Kemudian ini paragraf isinya, intinya informasi yang mau disampaikan. Kemudian paragraf penutupnya adalah atas perhatian. Ya kalian apa sih paragraf penutupnya? Demikian Itu bisa. Demikian atas perhatian boleh, tapi tidak boleh menggunakan katanya. Ada yang pakainya nggak situ? Nah, nya itu kurang sopan. Jadi digunakan kalau kita tahu itu Bapak Irwansyah, atas perhatian Bapak. Kalau kita tidak tahu dia laki-laki atau perempuan, atas perhatian Bapak atau Ibu. Kalau kita tidak mau Bapak Ibu, atas perhatian saudara saudari kami ucapkan terima kasih. Jangan menggunakan kata nya. Ya. Ya. Sebagaimana mestinya. Enggak apa itu. Karena tidak tertuju yang ke atas perhatiannya. Gampang ya, kasihkan gitu. Atas kerjasama dan bantuan Bapak atau Ibu. Beda kan ini kan penggunaan beda. Jadi dia itu mempersonalkan. Kalau mempersonal jadi penggunaan katanya itu tidak sopan dalam personal. Jadi kita bisa sebut Bapak akan atas. Ini kita tahu kan ya. Ini tadi kan kita bikin undangan ini buat Bapak Irwansyah, jelas nih. Jadi di sini nanti penutupnya adalah atas perhatian Bapak. Udah jelas dia Bapak bukan Ibu kan. Gak usah pakai garis sendiri Ibu. Kecuali kita tidak tahu. Misalkan sini kepada yang terhormat Bapak pimpinan. Nah, kita nggak Bapak sudah tahu juga ya. Misalkan kepada yang terhormat pimpinan, dan kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan. Nah, maka kita di bawahnya itu salam penutup paragraf penutupnya atas perhatian Bapak atau Ibu atau atas perhatian saudara atau saudari kami ucapkan terima kasih. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian ini yang masih kadang-kadang masih oke, kemudian salam penutup. Salam penutup itu dia sejajar ya. Oke kan 25 kan hanya sejajar kan? Ingat ya jangan sampai lupa. Oke, di sini misalkan hormat saya, bisa hormat saya, bisa hormat kami. S-nya lebih kecil saja. Koma. Oke, menulis namanya di bawah sini lurus ya. Lurus kan, misalkan di sini ada siapa semalam tuh? Siti Jubaidah ya. Kemarin Siti Zubaidah kalau nggak salah pas itu Siti Zubaidah dia direktur kan. Nah seperti ini. Nah yang jadi masalah kalau misalkan ada 2 orang yang tanda tangan, benar? Ada nggak? Itu yang kita. Jadi kalau misalkan gini ya, nih ada sambungan surat nih. Ada 2 orang yang tanda tangan atau 3 orang, hormatnya taruh di tengah. Hormat kami. Atau boleh juga mau satuan juga boleh sebenarnya. Jadi misalkan ada 2 ya. Oke, ini kita bikin dulu. Misalkan sini hormat kami, ini misalkan tadi direktur ya. Direktur tadi Siti Jubaidah misalkan ya, Siti Jubaidah. Oke, di sini misalkan siapa? Sekretaris boleh. Misalkan nanti kalian bisa siapa sih namanya? Alia misalkan ya. Oke, boleh seperti ini. Tapi ini ya lurus, ingat D sama S lurus, jangan sentring. S sama ini lurus, tanda tangan. Oke, seperti ini. Oke, kalau misalkan Bu kalau hormat kami ini satu-satu juga boleh. Di sini hormat saya boleh.
sekarang mengetahui di sini, mengetahui. Jangan sentring, tetap lurus, mengetahui tetapnya di sini. Misalkan Indrawan Haji, di sini misalkan dia komisaris. Nah seperti ini, tetap ininya lurus, jangan disentring. Coba lihat surat kalian. Ada yang 3 tanda tangan 3. Nah itu yang di bawah salah kan? Itu salah tuh dibenar semua. Ini 5, ini benar kanan. Nah ini kalau ini tarik ke sini, ini lurus ke sini dia, jangan ke sini. Ini tarik ke lurus sini, ini juga. Ini nggak ada salah penutupnya dia. Tambahin, ditambahin aja, ditambah sini hormat saya, tapi dia 4 ya. Kata saya kan assalamualaikum boleh kalau dia masih kegiatannya sehubungan dengan keagamaan, nggak apa-apa. Beda kalau yang hubungannya masalah bisnis nggak boleh.